Halo, perkenalkan nama saya Saki. Saya dari kelas 11 BIIS akan menjelaskan tentang biografi, peran, dan karir dari tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu Soekarno dan Fatmawati. Kusno Sosrodihardjo atau Soekarno lahir di Surabaya, di Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970 pada umur yang ke-69 tahun. Soekarno adalah presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945 sampai 1967. Ia adalah seorang tokoh perjuangan yang memainkan peranan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah proklamator kemerdekaan Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno adalah yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dan ia sendiri yang menamainya. Awal karir Soekarno berawal dari kiprahnya di organisasi pemuda yang bernama Trikoro Darmo, yang kemudian berubah menjadi Jong Java pada tahun 1918. Organisasi ini aktif sekali mengobarkan semangat nasionalis dan patriotisme di kaum pemuda Indonesia. Di rumah Cokroaminoto, Soekarno banyak belajar tentang politik dan berpidato. Kemudian berpikirnya yang kritis pun semakin terasa ketika aktif menulis di koran harian yang dikelola oleh Cokroaminoto. Setelah mendapatkan gelar insinyur, Soekarno bersama kawannya Insinyur Anwari dan Insinyur Roseno mendirikan Biro Insinyur. Mereka membuka jasa desain dan rancang bangunan bersama-sama. Ini merupakan bisnis pertama yang beliau lakukan sesuai dengan bidang pendidikan yang dia punya. Selain memulai bisnis sendiri, jiwa patriotisme Soekarno tetap memanggilnya, hingga pada akhirnya beliau mendirikan ASC yang menjadi awal pendirian Partai Nasional Indonesia pada tanggal 4 Juli 1927. Partai tersebut didirikan dengan tujuan untuk membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda dan meraih kemerdekaan. Untuk menjalankan misinya ini, Soekarno mulai mengamalkan ajaran Mahenisme. Mahenisme merupakan ajaran yang memiliki tujuan menghapus kapitalisme dan imperialisme yang menindas rakyat jelata melalui cara-cara yang revolusioner. Penggunaan istilah Marhen untuk menunjuk kelompok masyarakat yang berdiri di atas kaki sendiri. Melalui ajaran tersebut, Soekarno semakin banyak dikenal oleh orang hingga ke luar negeri. Hasil pemikirannya yang berupa analisa kelas Marhen, sosionasionalisme, dan sosiodemokrasi dijadikan landasan pemikiran dan mulai mencuri perhatian banyak masyarakat. Yang pertama sebagai pendiri ASC yang menjadi cikal bakal Partai Nasional Indonesia, yang banyak mengajarkan pemikiran mengenai kemerdekaan. Yang kedua adalah sebagai penggagas dasar negara, yakni Pancasila pada sidang BPUPKI. Yang ketiga adalah sebagai ketua Panitia 9, yang kemudian menghasilkan Piagam Jakarta, yang selanjutnya ditetapkan menjadi pembukaan UUD. Yang keempat adalah sebagai tokoh yang merumuskan teks proklamasi. Yang kelima, sebagai proklamator yang membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan yang terakhir adalah sebagai ketua PPKI yang mengesahkan UUD. Fatmawati yang bernama asli Fatima lahir di Bengkulu pada tanggal 5 Februari 1923 dan meninggal di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 14 Mei 1980 pada umur yang ke-57 tahun. Fatmawati adalah istri dari Presiden Indonesia pertama Soekarno. Ia menjadi ibu negara Indonesia pertama dari tahun 1945 hingga tahun 1967
dan merupakan istri ketiga dari Presiden pertama Indonesia. Ia juga dikenal akan jasanya dalam menjahit bendera pusaka sangsaka merah putih yang turut dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945. Di usianya yang ke-15 tahun, Fatmawati bergabung dengan Perserikatan Muhammadiyah, dan momen ini menjadi begitu bersejarah karena untuk pertama kalinya ia bertemu dengan Soekarno. Ayahnya mengajak Fatmawati mengunjungi Soekarno, yang saat itu sedang diasingkan ke Bengkulu. Hubungan baik keluarga Fatmawati berlanjut hingga dirinya berusia 17 tahun ketika Soekarno mengutarakan cinta kepada Fatmawati. Tidak hanya karena prinsip yang tidak ingin dimadu, keluarga Fatmawati juga keberatan dengan rencana Soekarno untuk menikahi Fatmawati karena mereka menentang poligami. Akhirnya Fatmawati menerima pinangan Soekarno di tahun 1942 pada saat usianya menginjak 20 tahun. Sejak menikah, Fatmawati pindah dan menetap di Jakarta untuk mendampingi Soekarno, dan akhirnya mereka dikaruniai 5 orang anak, yaitu Guntur Soekarno Putra, Megawati Soekarno Putri, Rasmawati Soekarno Putri, Sukmawati Soekarno Putri, dan Guru Soekarno Putra. Fatmawati menjadi tokoh yang berperan sebagai penjahit bendera merah putih. Bendera tersebut dijahit sendiri oleh Fatmawati pada saat dia hamil tua. Fatmawati menghabiskan waktunya menjahit bendera besar selama 2 hari dengan menggunakan alat jahit tangan. Bendera merah putih berukuran 2 x 3 meter buatan Fatmawati dikibarkan setelah pembacaan naskah proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Bendera tersebut hingga kini masih disimpan dan menjadi benda pusaka negara.